agar hidup manfaat. Rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya hormati segenap para jamaah, para perindu surga yang hadir di malam yang agung ini, di malam Jumat yang mulia ini, yang alhamdulillah kita bisa hadir duduk bersama di tempat yang mulia ini guna untuk sama-sama menuntut ilmu, guna untuk sama-sama belajar. Mudah-mudahan langkah kita masing-masing dari rumah pertama menjadi wasilah Allah ampuni segala kesalahan-kesalahan kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah permudah segala urusan-urusan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puja puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang patut kita syukuri, Allah masih memberikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, bahkan nikmat sehat wal afiyah. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini ada dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sama-sama limpahkan kepada penghulu alam, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, umumnya kita sekalian sebagai umatnya. Mudah-mudahan selalu senantiasa mengikuti ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah memasuki akhir daripada bulan Sa'ban. InsyaAllah mendekati, yaitu dengan datangnya bulan suci yang sangat agung, yaitu bulan Ramadan atau yang dinamakan bulan puasa. InsyaAllah kita berharap meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan doa kita sebelum menjelang bulan Ramadan, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadan, yang artinya ya Allah berkahi hidup kami di bulan Rajab. Alhamdulillah bulan Rajab telah kita lewati bersama-sama. Mudah-mudahan bulan Rajab yang telah kita lewati bersama, yang mana di bulan Rajab ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendapatkan perintah salat 5 waktu. Ini berbentuk syariat, berbentuk perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka selesai sudah bulan Rajab, masuk kepada bulan Sa'ban. Maka di bulan Sa'ban pun sama, adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di bulan Sa'ban adalah salah satu doa yang sangat luar biasa yang dinanti-nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keagungan di bulan Sa'ban salah satunya yaitu yang mana diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, ini bertepatan dengan bulan Sa'ban. Yang artinya apa? Bisa kita simpulkan bahwa bulan Sa'ban adalah bulan salawat. Bahwa bulan Sa'ban adalah bulan yang sangat agung, yang mana bulan diturunkannya di dalam surat Al-Ahzab, yaitu ayat perintah untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bertepatan dengan bulan Sa'ban. Yang kedua keagungan daripada bulan Sa'ban yaitu perpindahan kiblat yang tadinya dari Masjidil Aqsa Palestina, yaitu pindah ke Masjidil Haram, yang mana ini pun perpindahan sesuai dengan harapan Nabi, permintaan Nabi yang tadi Baitullah adalah Masjidil Aqsa, madhab kepada Masjidil Aqsa Palestina, maka di bulan Sa'ban dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ke Masjidil Haram. Seperti Allah nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka alhamdulillah permohonan-permohonan baginda Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang tadinya kiblat adalah Masjidil Aqsa, yang alhamdulillah pindah ke Masjidil Haram. Ini pun bertepatan dengan bulan Sa'ban. Maka berikutnya alhamdulillah di akhir-akhir Ramadan, di akhir-akhirin Sa'ban ini, insya Allah kita akan mendekati dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan nanti ibadah puasa dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, sehingga kita menjadi manusia yang berkualitas, manusia yang mempunyai gelar takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa semata-mata agar kita menjadi golongan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya di dalam melaksanakan puasa ini ada beberapa tahapan. Puasa pertama ada tahapan orang awam, yaitu seperti kita-kita. Apa puasa orang awam? Maka dijelaskan oleh para ulama, amma saumul awam faqaful batni wal farji. Adapun puasanya orang awam yaitu sekedar mampu mencegah perutnya dari haus dan lapar, maka itu sudah bisa dikategorikan puasa. Tetapi puasanya puasa orang awam, atau puasa orang biasa-biasa saja, atau puasa orang bodoh seperti kita-kita. Wal farji an qada'is sahwat. Puasa orang awam di samping bisa menahan hanya sekedar lapar dan haus, yaitu bisa menahan kemaluannya an qada'is sahwat, dari melakukan sahwat-sahwat. Maka itu pun dinamakan puasa orang awam. Jadi puasa orang awam hanya mampu mencegah haus dan lapar, dan mencegah perbuatan-perbuatan keji, sahwat-sahwat kita. Itu dinamakan puasanya orang awam. Nah, yang kedua, puasa khawas. Apa puasa khawas? Yaitu puasa orang pintar. Bagaimana puasa orang pintar? Amma saumul khawas fahuwa saumus salihin. Adapun puasa orang pintar yaitu puasanya orang soleh-soleh. Bagaimana puasa orang soleh? Wa huwa kafful jawarih anil athami.
puasanya orang soleh adalah puasa yang mampu mencegah seluruh anggotanya dari melaksanakan maksiat-maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari panca indera kita, seluruh tubuh kita mampu semuanya menahan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dinamakan puasanya orang soleh. Maka kita wajar-wajar saja ketika puasa kita dinamakan puasa awam. Karena apa? Puasa kita hanya sekedar lapar dan haus saja, tetapi kita belum mampu menahan permaksiatan-permaksiatan ketika kita sedang berpuasa. Betul apa betul? Betul ya? Nah, maka puasa orang soleh adalah mampu mencegah seluruh anggota tubuhnya anil asam, dari melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatimmu dzalika illa bimudawamati khamsati asya'. Maka tidak akan sempurna puasa orang pintar terkecuali ia melaksanakan 5 hal. Pertama, ghaddul basar, memejamkan mata dari penglihatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita ketika puasa biasa ada istilah ngabuburit. Ada istilah ngabuburit, jalan-jalan sore, JJS, jalan-jalan sore. Mata ini jelalatan. Benar ya? Mata ini jelalatan, yang satu lihat kolak, yang satu lihat bakwan, perempuan yang satu lihat baju buat lebaran. Itulah puasa-puasa kita. Tetapi puasanya orang soleh adalah ghaddul basar, memejamkan mata dari hal-hal dunia. Bahkan puasa kita sebelum datang bulan Ramadan udah dipersiapkan baju buat lebaran. Betul? Tetapi puasa orang soleh yaitu ghaddul basar an kulli ma yudamu sar'an, dari sesuatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesuatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasanya orang soleh mampu bisa menahan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yang kedua, puasa orang soleh ini pertama bisa memejamkan mata dari apa yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, hifdzul lisan anil ghibah, yaitu mampu menahan lidahnya, mampu menahan lisannya anil ghibah, yaitu daripada ghibah. Apa ghibah? Ngupat. Apa ngupat? Mengguncing orang lain. Nah, kalau kita puasa kita sangat-sangat luar biasa. Ada imam sholat taraweh kurang enak, diomongin. Imamnya kecepatan, diomongin. Lambat, diomongin. Subhanallah. Maka wajar-wajar saja kalau puasa kita disebut puasa orang awam. Karena puasa orang soleh mampu menjaga lisannya anil ghibah, yaitu daripada ghibah. Karena apa? Karena ghibah ini sekalipun tidak membatalkan sahnya puasa, tetapi akan menghancurkan pahala puasa. Na'udzubillahi min dalik. Masya Allah. Maka anjuran ketika datang bulan puasa, ketika ada sesuatu yang bahannya tidak bermanfaat, maka lebih baik perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Maka ketika kita diajak ngobrol, ketika kita diajak bergibah, cukup kita jawab, ana so'imun, aku sedang berpuasa. Itulah untuk menyelamatkan puasa kita. Karena ketika kita sudah ngobrol 1 menit, 2 menit masih benar,
3 menit masih benar, 5 menit agak kurang benar, 7 menit benarnya agak hilang, 10 menit makin hancur. Itulah ketika kita sedang ngobrol. Maka di bulan puasa nanti mudah-mudahan kita mampu menjaga lidah kita, menjaga lisan kita, sehingga ketika kita melaksanakan puasa tidak sia-sia hanya sekedar menghilangkan haus dan lapar saja, tetapi puasa kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikutnya puasa orang pintar, hifdzul lisan anil kidbi, yaitu menahan lisannya anil kidbi, daripada berbohong, daripada berdusta. Nah, berbohong ini udah kelakuan kita. Kalau nggak bohong aja kayaknya kita mah sakit gigi. Nah, maka ketika berpuasa masih mending diam. Karena puasa orang khawas, hifdzul lisan anil kidbi, yaitu menahan lisan daripada berdusta, berbohong kepada siapapun. Maka jangan berbohong. Maka ketika kita berbohong, kita sedang berpuasa. Berbohong tidak membatalkan puasa, tetapi akan menghancurkan pahala puasa. Subhanallah. Itu yang kedua. Jadi tanda puasa orang soleh, pertama mampu memejamkan mata dari sesuatu yang dicela oleh Allah Subhanahu. Jadi mata ini enggak jelalatan. Jadi kalau kita bawa motor di depan kita ada yang kurang baik, agak merem. Yang penting jangan merem duluan, nanti ketabrak. Jangan dipelototin mulu. 1 masih rezeki, 2 kali udah dosa. Kan begitu tuh. 1 masih rezeki, tapi kalau dipelototin sudah dosa. Nah itu. Makanya banyak kalau ulama-ulama salaf dahulu, ulama-ulama terdahulu, yaitu ketika datang bulan suci Ramadan, ia lebih memfokuskan ibadah di rumah bersama keluarga, mengadakan ngaji bersama keluarga daripada keluyuran kagak jelas. Karena apa? Khawatir puasanya sekalipun sah menurut fikih, tetapi pahala puasanya akan hilang atas perilaku kita ketika kita sedang berpuasa. Berikutnya, puasa orang soleh adalah hifdzul lisan anil yamin, menjaga lisan daripada sumpah palsu. Maka ketika kita diminta sumpah, maka sumpahlah sebenar-benarnya. Karena ketika kita diminta sumpahnya sumpah palsu, maka itu pun akan menghilangkan pahala puasa kita. Na'udzubillahi min dalik. Karena apa? Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya kata Nabi, khamsatu asya'a tuhbitus shaum, bahwasannya ada 5 perkara yang bisa menghancurkan pahala puasa. Ada 5 perkara yang bisa menghancurkan pahala puasa. Pertama, pahala puasa al-kidbu, berdusta, berbohong. Maka berbohong inilah bisa menghancurkan pahala puasa kita. Yang kedua, wal ghibah, ngupat, mengomong orang lain, menjelekkan orang lain. Wan namimah, mengadu domba. Wal yaminil gumus, sumpah palsu. Berikutnya, wan nadri bisahwat, melihat dengan hawa nafsu. Melihat pakai hawa nafsu itu bisa membatalkan pahala puasa. Kita lagi bawa motor nih, ngelihat kolek, nafsu banget nih. Itu baru kolek, apalagi ngelihat perempuan.
Kalau seandainya pakai syahwat sekalipun ngelihat kolak atau ngelihat bakwan pengen makan aja tuh, nah itu sudah bisa menghilangkan pahala puasa. Subhanallah. Wasalisu kafful udhuni anistima'i kulli makruhin. Berikutnya puasa orang soleh adalah kafful udhun, mencegah kuping daripada mendengar sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja yang didengarnya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hindarkan. Karena apa? Karena itu bisa menghilangkan pahala puasa kita. Maka sangat-sangat sulit. Makanya dinamakan puasa orang soleh. Kalau kita tadi puasa orang awam. Apa puasa orang awam? Hanya sekedar mencegah perut dari lapar dan haus. Jadi wajar-wajar saja. Nah itu. Berikutnya puasa orang soleh, kaffu jami'il a'dha anil makari. Puasa orang soleh adalah mencegah seluruh anggota anil makari, dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang soleh mampu menjaga seluruh anggota tubuhnya. Karena bagi orang soleh hanya menahan lapar dan haus saja itu tidak dinamakan puasa. Subhanallah. Berikutnya dinamakan puasa orang soleh wa kafful batni anis subhat fi waqtil iftar, yaitu bisa menahan perut anis subhat, dari perkara sesuatu yang tidak jelas, fi waqtil iftar, yaitu ketika dia hendak berbuka puasa. Jadi kalau seandainya mau berbuka puasa, nih orang soleh kagak asal minum, kagak asal makan. Subhat, jadi harus jelas halalnya. Maka orang soleh lebih teliti, ini halal apa haram, apa subhat. Bahkan orang soleh subhat pun dia tidak berani memakan. Kalau kita yang penting batal, mau haram ke, mau halal ke, mau subhat ke. Makanya wajar-wajar saja bahwa puasa kita dinamakan puasa orang awam. Subhanallah. Karena untuk meningkat kualitas ibadah orang soleh, puasa orang soleh ini sangat-sangat luar biasa. Apalagi di Tanjung Priuk, godaannya di depan mata semua, betul? Subhanallah. Udah puasa aja udah alhamdulillah ya. Udah puasa awam saja udah alhamdulillah. Maka masih, kalau seandainya masih ada yang punya utang puasa nih dari tahun kemarin, tolong dibayar. Karena itu masih utang. Ya, selagi belum masuk datang Ramadan nih, maka masih ada kesempatan untuk bayar puasa, bayar utang puasa. Masya Allah. Nah, karena apa orang soleh? Illa ma'na lis-shawm anit ta'amil halal. Karena tidak ada makna ketika puasa dari pemakanan yang halal. Sumal iftar alal haram, yaitu ketika dia berbuka, makan dan minum diambil dari perkara yang haram. Maka diumpamakan orang berpuasa ketika dia membatalkan puasa, makan atau minum diambil dari perkara yang haram, kaman badama qasron wa hadama misron. Ini dicontohkan seperti orang yang sedang membangun suatu gedung, tetapi gedung itu dia hancurkan kembali. Maka rugi, capek-capek kita ngebangun nih, bangun, hancurin lagi, bangun, hancurin lagi. Itulah gambaran-gambaran manusia ketika batal puasa, membatalkan puasa, makan, minum, bukan dari perkara yang halal, melainkan dari perkara yang subhat atau haram. Maka dia diibaratkan sedang membangun satu bangunan,
Ketika sudah selesai, maka bangunan tersebut dia anjurkan kembali. Maka hanya capek dan lelah saja, maka tidak ada hasil. Subhanallah. Maka luar biasa. Nah, maka kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal juwal as. Pantas saja kata Nabi, banyak sekali orang yang melaksanakan puasa, tetapi puasanya itu hanya sekedar melahan dahaga dan haus, tetapi pahala-pahala puasanya hilang karena perilaku ketika dia berpuasa, seperti ketika berpuasa berdusta, berpuasa berbohong, ketika berpuasa ngupat dan lain-lainnya. Nah, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Maka solusinya agar kita selamat ketika bulan puasa, maka perbanyak tadarrus, berbanyak zikir menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang mau ngobrol dengan kita, menggibah orang lain, cukup kita jawab, ana shaimun, aku sedang berpuasa. Kalau gak ngerti bahasa Arab, aing berpuasa. Wah, aing berpuasa. Cukup. Insya Allah kalau dia paham gak dilanjutin tuh. Nah, itu karena apa? Khawatir puasa kita nanti akan hilang karena gibah. Itulah puasanya orang-orang soleh. Wal khamisu, dan yang kelima puasa orang soleh, yaitu dia lebih memperbanyak makan minum dari perkara yang halal ketika dia buka. Bihaisu yamla'u batnahu. Karena kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min wi'ain abghadu ilallah min batni mul'in minal halal. Karena tidak ada suatu wadah yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibandingkan perut yang terisi dari perkara yang halal. Maka perkara yang halal itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekalipun perut kita kenyang, maka ketika diambil dari perkara yang haram, maka itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, itu puasanya orang soleh. Pertama puasanya orang awam, yang kedua puasanya orang soleh. Dan yang ketiga, derajat puasa adalah saumu khawasil khawas. Orang pintar di atas orang pintar. Apa itu? Pasaumul qalbi anil humumi dhiniyah, yaitu puasanya orang yang sedang melaksanakan puasa, hatinya pun puasa dari urusan-urusan yang hina. Wal afkari dunia, dan pikiran-pikiran dunia. Jadi ketika berpuasa dia tidak mikirin urusan-urusan dunia. Kerjaan mau bangkrut ke, kerjaan mau apa ke, yang penting saya puasa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah puasanya orang khawas. Maka kita tidak mampu, maka ini adalah puasanya para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para syuhadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boro-boro kita puasa sampai begitu. Udah awam aja udah alhamdulillah. Puasa derajat awam aja sudah alhamdulillah. Kenapa? Daripada kagak puasa. Ini lebih parah lagi nih, daripada kagak puasa. Puasa orang awam aja udah alhamdulillah. Karena kadang orang berpuasa, sekalipun laki-laki itu kadang-kadang satu bulan cuma dapat 2. Siapa itu katanya? Para perindu surga. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min. Hah? Apanya? Puasa kan? Masya Allah. Masya Allah. Maka mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita, sehingga kita mampu nanti melaksanakan puasa, yaitu dengan sebaik-baiknya puasa. Karena hikmah daripada puasa, kita dapat memahami hidup kita. Allah berikan pelajaran kepada kita, yaitu untuk berpuasa. Maka ketika kita berpuasa haus dan lapar, maka ini gambaran
bagi orang-orang yang tidak mampu. Maka bagaimana rasanya ketika dia sedang kelaparan? Maka ketika kita berpuasa, insya Allah kita bisa berintrospeksi diri, bisa berbagi terhadap orang yang sedang kelaparan dan haus. Inilah hikmah daripada puasa.